Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-30. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Setelah kering air matanya, barulah ia keluar pula dan kelihatan olehnya mamandanya sudah selesai makan, lalu membasuh tangannya. "Alimah, coba ambil rokokku dari dalam bajuku," kata Ahmad Maulana. Alimah segera berdiri mengambil rokok itu dan memberikannya kepada ayahnya. "Sekarang makanlah kamu sekalian," kata Ahmad Maulana pula sambil membakar rokoknya. Alimah dan Nurbaya mendekatlah ke sana lalu makan bersama-sama dengan Fatimah. "Sebenarnya pikiranku sekali-kali tiada setuju dengan adat beristri banyak, karena terlebih banyak kejahatannya daripada kebaikannya," kata Ahmad Maulana sambil termenung mengembuskan asap rokoknya. "Banyak kecelakaannya yang sudah aku dengar dan banyak sengsaranya yang sudah kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Ya, tetapi sudah adat kita begitu. Bagaimana hendak diubah? Dalam agama kita pun tiada dilarang laki-laki beristri lebih dari seorang. Bila kita beranak laki-laki, alangkah malunya kita. Walaupun kita bukan orang berbangsa tinggi, sekalipun bila anak kita itu hanya seorang saja istrinya. Sebagai orang yang tak laku kepada perempuan," jawab Fatimah. "Jadi aku ini tak laku kepada perempuan sebab istriku hanya engkau seorang? Engkau tiadakah malu pula, Alimah, sebab ayahmu tak laku kepada perempuan lain?" tanya Ahmad Maulana kepada anaknya seraya tersenyum. Alimah tiada menjawab pertanyaan ayahnya ini, melainkan tunduk kemalu-maluan. "Rupanya mak mudamu ini suka kepada laki-laki yang beristri banyak, Nurbaya. Sebab itu baiklah, kau pinangkan aku perempuan barang selusin lagi. Kalau tiada, ia nanti minta surat cerai kepadaku sebab malu kepada orang. Suaminya tak laku kepada perempuan," kata Ahmad Maulana pula. Nurbaya pun tiada berani menjawab olok-olok itu, hanya tersenyum karena dilihatnya mak mudanya merengut. "Suatu lagi yang tak baik," kata Ahmad Maulana, sedang senyumnya hilang dari bibirnya. "Perkawinan itu dipandang sebagai perniagaan. Di negeri lain, perempuan yang dijual kepada laki-laki, artinya si laki-laki harus memberi uang kepada si perempuan. Akan tetapi di sini laki-laki dibeli oleh perempuan, sebab perempuan memberi uang kepada laki-laki. Oleh sebab adat yang sedemikian, laki-laki dan perempuan hanya diperhubungkan oleh tali uang saja, atau karena keinginan kepada keturunan yang baik. Sekali-kali tidak dipertalikan oleh cinta kasih sayang. Itulah sebabnya tali silaturahim antara suami dan istri mudah putus, sehingga lekas bercerai kedua mereka. Bila telah bercerai, tentulah si laki-laki beristri pula dan si perempuan bersuami lagi. Jadi laki-laki banyak istrinya dan perempuan banyak suaminya. Pada bangsa barat, biasanya suami dan istri tiada diperhubungkan oleh tali uang atau harta, melainkan terutama oleh tali percintaan dan kasih sayang. Karena itulah maka perhubungan mereka lebih erat, sebab cinta kasih sayang itu acap kali tiada mengindahkan harta, bangsa atau pangkat. Lagi pula mereka itu terikat oleh perjanjian setia yang seorang kepada yang lain, tak boleh bercerai bila tak ada sebab yang penting, sehingga bertambah kokohlah perhubungan itu." "Mengapa pula kita kan menurut adat kafir itu?" jawab Fatimah sambil membasuh tangannya, sebab telah selesai makan. Alimah dan Nurbaya mulailah mengangkat sisa-sisa makanan, lalu menyuruh cuci piring dan mangkuk bekas tempat makan kepada bujang. Sungguh pun Nurbaya bekerja, tetapi telinganya selalu dipasangnya akan mendengar perkataan bapak mudanya.
karena buah pikirannya sesuai benar dengan pendapatnya. Mereka itu kafir, kata kita, tetapi mereka barangkali berkata, kitalah yang kafir, sebab tak menurut agama mereka. Mana yang benar? Wallahu alam. Tak dapat kita putuskan. Hanya Allah yang mengetahui. Sekalian agama datang daripadanya untuk keselamatan manusia. Tentu saja tiap-tiap bangsa akan memuji agamanya sendiri, sebagai tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri pula. Tetapi pujian kepada diri sendiri itu tak boleh menjadi sebab untuk mencela diri orang lain, apalagi kalau pengetahuan kita hanya baru sekadar tentang diri kita sendiri saja. Bagaimana dapat kita perbandingkan dua buah benda kalau kita hanya tahu satu saja daripada keduanya? Tentang agama itu yang kita ketahui hanya agama kita sendiri, itu pun belum sempurna pula. Agama lain sekali-kali tiada kita ketahui. Bagaimana dapat kita katakan buruk baiknya? Bagaimana dapat kita perbandingkan mana yang benar, mana yang salah antara kedua agama itu? Cobalah pikirkan benar-benar. Bila aku mempunyai sebuah batu dan engkau mempunyai pula sebuah, dapatkah kau katakan mana lebih berat di antara kedua batu itu, jika tiada ku ketahui berat keduanya? Dan bagaimanakah dapat kau katakan batumu lebih berat daripada batuku, kalau kau belum tahu berapa besar dan berapa berat batuku, sedangkan batumu sendiri pun belum kau ketahui benar-benar berat dan ringannya? Tetapi bukankah dapat dilihat dengan mata, ditaksir dengan pikiran menurut besarnya? Jawab Fatimah istrinya. Penglihatan dan taksiran tiada selamanya benar. Timah yang kecil terkadang-kadang lebih berat daripada kayu yang besar. Sungguh pun demikian, harus juga kau lihat dahulu besar kedua benda itu, supaya dapat kutaksir beratnya. Sekarang, apakah pengetahuanmu tentang agama si kafir itu? Lain tidak hanya tentang keburukannya saja, itu pun karena mendengar cerita orang, dan engkau turutlah menyebutnya sebagai seekor burung tiung, meniru perkataan yang diajarkan kepadanya, dengan tiada tahu sekali-kali apa artinya. Tidak baik begitu, sesuatu yang belum kau ketahui benar-benar, janganlah kau cela lekas-lekas. Dalam agama kita pun dilarang menuduh seseorang kafir atau Islam, karena sekalian itu hanya Tuhanlah yang tahu. Apalagi sebab hati manusia itu tiada tetap, bertukar-tukar juga sebilang waktu. Sekarang baik, besok barangkali jahat, tak dapat ditetapkan. Karena manusia itu bersifat lemah, janganlah menilik yang lahir saja, sebab yang batin itulah yang lebih berharga. Dan tahukah engkau akan batin orang? Walaupun pada lahirnya ia kafir, siapa tahu pada batinnya barangkali ia Islam. Biarpun sekarang ia kafir, boleh jadi nanti berpaling hatinya menjadi Islam. Dan lagi pada pikiranku, agama itu tak ada yang jahat, sekaliannya baik, karena maksudnya baik belaka dan tujuannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Perkataan itu tiada juga dijawab oleh Fatimah, sebab itu berkata pulalah Ahmad Maulana setelah berdiam diri sejurus. Sungguh pun mereka itu bangsa kafir, kata kita. Ada juga adat dan aturannya yang baik. Aturan lain dan agama pun lain. Jangan disamakan saja. Adat dan aturan kita benar banyak yang baik, tetapi ada juga yang salah. Apakah salahnya kalau ditiru adat bangsa lain yang baik dan dibuang adat kita yang buruk? Adat mereka yang jahat itu jangan kita ambil, dan adat kita yang baik disimpan benar-benar. Banyak aturan dan adat bangsa asing yang sudah kita tiru dengan tiada dipikirkan dalam-dalam buruk baiknya. Baju jas dan sepatu, pakaian siapa itu? Bukankah pakaian orang barat? Mengapakah dipakai juga? Orang haji dan Arab pun banyak pula yang meniru pakaian barat itu. Berkursi, bermeja, berlampu gantung. Bukan adat nenek moyang kita. Turut juga piring dan mangkuk, perbuatan siapa? Tetapi dipakai juga. Adat dan aturan siapakah yang harus diturut orang Islam? Adat orang Arab?
Orang Arab makan kurma dan minum susu unta, mengapa tidak ditiru pula? Manakah adat dan aturan kita yang asli? Ah Fatimah, sekalian itu hanya dunia saja, bukan akhirat. Lahir bukan batin. Pada pikiranku, walaupun apa juga yang engkau pakai atau perbuat, asal hakikatmu suci dalam hatimu tiada berubah, tiada jadi apa-apa. Tetapi walaupun kau turut benar tiap-tiap perkataan yang tersebut dalam kitab, kalau hatimu tiada suci dan lurus, tak ada gunanya. Ya, itu betul. Tetapi adat kita, pusaka nenek moyang kita, tak boleh disia-siakan atau ditukar-tukar saja. Dan lagi, tak baik kita membuang-buangnya. Buruk dan baik harus diturut. Itu tandanya kita beradat. Kalau hendak menambahnya dengan aturan lain, baik, tetapi adat kita dipakai juga. Memang kurang baik membuang yang lama karena mendapat yang baru. Tetapi ada di antara adat dan aturan lama itu yang sesungguhnya baik pada zaman dahulu, tetapi kurang baik atau tak berguna lagi waktu sekarang ini. Adalah halnya seperti pakaian tatkala mula-mula dibeli, boleh dan baik dipakai, tetapi makin lama ia makin tua dan lapuk, akhirnya koyak-koyak, tak dapat dipergunakan lagi. Kalau sayang membuang pakaian tua ini karena mengingat jasanya, sudahlah, simpanlah ia untuk jadi peringatan. Tetapi pakaian baru harus juga dibeli, bukan? Demikian juga adat itu bertukar-tukar menurut zaman. Walaupun tiada disengaja menukarkannya, ia akan berganti juga. Sebab tak ada yang tetap. Sekali air pasang, sekali tepian beralih, kata pepatah, dan memanglah begitu. Baiklah, sekarang cobalah Kanda terangkan apa kejahatan adat kita di Padang ini tentang beristri lebih daripada seorang, tanya Fatimah pula. Dengarlah istriku, sahut Ahmad Maulana. Pertama, makin banyak istri makin banyak belanja, sebab tiap-tiap istri itu harus dibelanjai dengan secukupnya. Bila kurang belanja, tentu saja kurang hati istri-istri itu. Dengan demikian, mudah timbul perselisihan. Dan bila selalu berbantah saja dengan tiap-tiap istri yang banyak itu, tentulah kehidupan kurang senang. Rupanya Kakanda lupa akan perkataan Kakanda tadi. Dan adat kita yang asli, yaitu laki-laki tak usah memberi belanja istrinya atau anaknya, karena anak istrinya itu tanggungan mamanya. Laki-laki dipandang sebagai orang semenda, orang menumpang saja. Jadi walaupun istri dan anak banyak, tiada menyusahkan. Bukan aku lupa, jawab Ahmad Maulana. Itulah yang lebih terasa di hatiku. Laki-laki tak usah memberi belanja dan memelihara anak istrinya, bahkan dapat makan dan pakaian pula dari perempuan. Dan apabila laki-laki itu berbangsa, tatkala kawin, dijemput pula oleh perempuan dengan uang dan pakaian. Jadi apa namanya laki-laki itu? Karena sesungguhnya laki-laki itulah yang harus memberi nafkah dan memelihara anak istrinya, sebab perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Bila dibandingkan laki-laki dengan perempuan tentang bentuk badannya, kekuatannya, akalnya, dan lain-lain, nyatalah laki-laki bangsa yang melindungi anak istri, sanak saudara, harta benda, kampung halaman, baik tentang musuh ataupun keperluan yang lain-lain untuk kehidupan. Perempuan tempat menyimpan dan mempertaruhkan anak dan harta benda. Tetapi menurut adatmu tadi, perempuan menjadi laki-laki dan laki-laki menjadi perempuan. Tiada sesuai dengan aturan alam. Boleh jadi, tetapi bukan perempuan itu sendiri yang memberi makan suaminya, melainkan mak bapak dan ahli si perempuan itu, jawab Fatimah. Baik, aku terima jawabmu itu, walaupun memang ada negeri yang sesungguhnya perempuan yang mencari penghidupan, karena ialah yang bekerja, berniaga, dan lain-lain sebagainya. Sedang suami tidur-tidur, bersuka-suka hati, mengadu ayam, mengadu burung, atau berjudi. Tetapi apakah namanya laki-laki yang sedemikian itu?
Bukankah laki-laki ini dapat disamakan dengan bapa kuda atau bapa sapi yang dipelihara baik-baik dan diberi makan cukup semata-mata hanya karena hendak mengharap keturunannya saja? Kalau laki-laki itu bangsawan atau rupawan, sudahlah, sebab ada yang diharapkan daripadanya, yaitu rupa yang baik atau bangsanya yang tinggi itu, supaya turun kepada anaknya, meskipun bangsa itu makin lama makin berkurang harganya dan makin kurang dipandang orang. Tetapi kalau laki-laki itu tiada berbangsa tinggi, tiada berupa baik, kepala bersegi, telinga lebar, mata juling, hidung penyek, mulut lebar, gigi keluar, punggung bungkuk, kaki timpang pula sebelah, apakah yang diharapkan dari orang yang sedemikian? Segala cacatnya itukah supaya anak cucunya sama bagusnya dengan dia? Laki-laki yang serupa itu masakan laku, yang dibeli tentulah yang bangsawan, rupawan, pintar, berpangkat, atau lain-lainnya, jawab Fatimah. Kalau begitu, tak jadi apalah, tiap-tiap yang berharga tentu tak dapat dipinta saja, walaupun barang yang berharga ini bagiku tak seberapa artinya. Tetapi adat yang kita perbincangkan tadi, yaitu laki-laki dipandang sebagai orang yang menumpang saja, kedapatan juga pada orang kebanyakan, jadi bukan pada orang yang istimewa saja. Lagi pula, daripada sifat-sifat yang kau sebut itu, hanyalah kebangsawanan dan rupawan saja yang dapat diturunkan kepada anak cucu. Tetapi pangkat yang tinggi atau ilmu yang dalam itu, apa gunanya kalau tak dapat menolong anak? Maka tiadalah pula dapat Fatimah memberi jawaban. Kedua, kata Ahmad Maulana setelah berhenti sejurus, makin banyak istri dan makin banyak anak, makin banyak pula belanja. Tunggu dulu, kata Ahmad Maulana, sebab dilihatnya istrinya hendak menjawab. Aku tahu apa yang hendak kau katakan, yaitu anak yang banyak itu tiada menjadi alangan, bukan? Sebab sekalian anak itu ada bermama yang harus memeliharanya. Tetapi karena hal itulah tak ada pertalian cinta kasih sayang antara anak dan bapa, sebagai antara laki dan istri tadi itu pula. Dengan demikian, laki-laki itu tiadalah tahu yang dinamakan cinta kasih sayang kepada anak dan istrinya. Yang dikenalnya hanya sayang kepada kemenakannya. Tetapi kesayangan kepada kemenakan tiada dapat disamakan dengan cinta kepada anak, darah daging sendiri. Dan anaknya itu takkan tahu pula cinta kepada bapaknya, hanya kepada ibunya saja. Sedang cinta kepada mamanya tiada seberapa. Istrinya hanya cinta kepada anaknya, sebab darah dagingnya. Tetapi suaminya orang lain pada perasaannya. Sebab itu jaranglah mereka mendapat persatuan suami istri dan kesenangan berumah tangga yang sangat berharga bagi bangsa barat. Dan lagi, pikirlah kesalahan siapa maka anak itu sampai ada di dunia. Bukannya ia yang minta dilahirkan, melainkan mak bapaknya yang menjadikannya. Sekarang sesudah anak itu lahir, ia diserahkan kepada orang lain. Sekali-kali tiada bersalah dalam hal ini, walau mamanya sekalipun. Kesayangannya tiadalah akan sama dengan kesayangan ayahnya sendiri. Bagaimana rasanya itu? Cobalah kau pikiri benar-benar. Jangan buta tuli memandang adat, mana yang dekat kepada si bapa, anaknya atau kemenakannya, anaknya darah dagingnya, kemenakannya anak saudaranya, walau sedarah dengan dia. Ada orang yang bersangka anak itu sesungguhnya terlebih dekat kepada mamanya daripada bapaknya. Karena itu terang kemenakan mamanya, sebab kelihatan dilahirkan oleh saudara si mama itu yang sedarah dengan dia. Tetapi ia belum tentu anak si bapa, boleh jadi juga anak laki-laki lain, yaitu kalau ibunya tiada setia kepada suaminya. Jadi si bapa itu sebagai kurang percaya kepada anak dan istrinya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.